Sang Sabda Menyapa. Renungan Harian Sabtu 21 Oktober 2023 disusun dan dibawakan oleh Frater Prima Gabriel. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, sebelum memulai renungan kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Renungan kita pada hari ini berjudul Iman dan Perbuatan. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh anak manusia di depan para malaikat Allah. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kamu lakukan. Lukas 12 ayat 8 sampai 12. Umat Allah yang terkasih dalam Kristus, mengakui Allah berarti beriman kepadanya. Dan iman ini sering ditunjukkan lewat pilihan hidup beragama. Iman menjadi suatu tanda adanya ikatan persatuan dan persekutuan yang erat dan mesra antara manusia dan Allah. Oleh karenanya, iman mesti lahir dari sebuah kesadaran dan kerinduan yang mendalam akan misteri cinta kasih Allah yang agung dan mulia bagi manusia di dunia ini. Sebab dari sanalah buah-buah kebaikan akan bertumbuh dan berkembang. Pada dasarnya, iman yang sejati tidak berhenti seputar hubungan pribadi dengan Allah semata, melainkan mesti diwartakan agar turut dirasakan dan dihayati oleh sama saudara seiman yang lain. Terkadang beriman menjadi sebuah kata yang sangat mudah untuk diucapkan. Namun apakah iman itu sungguh telah berakar dan juga menyatu dalam keseluruhan diri setiap orang menjadi pertanyaan yang sukar untuk dijawab. Sebab sadar atau tidak, manusia masih diliputi oleh keraguan-raguan yang mendalam. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, realitas hidup sehari-hari seringkali membuktikan pernyataan tersebut. Sebab tidak sedikit orang menyatakan diri sebagai pribadi beriman dan taat beragama. Padahal agama hanya menjadi formalitas agar tidak ada tempat yang kosong pada kartu tanda penduduk sebagai contoh. Dengan demikian, benar bahwa orang memilih cara hidup Katolik hanya untuk memberi identitas diri dalam sebuah komunitas atau lingkup masyarakat. Selebihnya, sikap, perilaku dan kebiasaan sama sekali tidak mencerminkan identitas tersebut. Tidak sedikit pula orang yang berkuar-kuar tentang keyakinan dan kepercayaan yang dipegangnya. Namun dalam perjalanan justru menjadi orang pertama yang membuat iman itu mati dalam dirinya sendiri. Sebagai contoh, banyak umat Katolik yang pada hari Minggu jarang ke gereja untuk mengikuti perayaan misa bersama, atau bahkan jarang atau tidak pernah terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan baik rohani maupun kegiatan bersama lainnya yang diselenggarakan oleh paroki tempat berdomisili dengan ragam alasan yang sebenarnya hanya dibuat-buat. Kesibukan atau rutinitas harian seringkali menjadi alasan klasik untuk menutupi kemalasan iman yang belum sungguh-sungguh berakar kuat dalam diri. Sikap seperti inilah yang dalam Injil disinggung dan ditegur oleh Yesus sebagai tindakan penyangkalan iman kepada Allah. Iman yang sejati harusnya dibagikan atau diwartakan lewat perilaku yang mencerminkan iman tersebut, bukannya untuk menutupi segala macam kepalsuan dan kekosongan batin karena tidak mengenal Allah sama sekali. Lantas, apa yang sebetulnya menjadi penyebab kurangnya iman dan kekosongan batin manusia? Jawabannya adalah ketiadaan Roh Allah yang kudus dan mulia. Manusia sama sekali tidak memberikan tempat dan ruang bagi Roh Kudus
untuk menetap dan berkarya dalam diri setiap orang. Roh Kudus adalah perwujudan kasih Allah atas diri manusia, agar melaluinya manusia memperoleh keselamatan. Roh Kuduslah yang menuntun, menggerakkan, dan mengarahkan hati manusia kepada Allah. Keterbatasan manusia dengan menutup hati dan kurangnya kepekaan terhadap bisikan dan arahan Roh Kudus membuat manusia mati dalam iman akan Allah. Yesus menegaskan bahwa Roh Kuduslah yang akan mengajarkan dan memimpin manusia pada jalan menuju kerajaan yang abadi. Yesus mengajak semua orang untuk senantiasa membuka hati dan membiarkan Roh Kudus tinggal serta menjadi penggerak bagi keseluruhan diri manusia. Karya Roh Kudus pula yang akan membuat iman lebih berakar serta bertumbuh dan berkembang dengan benar hingga pada waktunya berbuah baik dalam realita hidup beragama. Roh Kudus akan menjadi pemeran utama dalam karya pewartaan di tengah dunia yang penuh gejolak ini. Jalan yang mesti ditempuh adalah dengan menekan kehendak duniawi dalam diri dan membiarkan Roh Kudus bekerja lewat kerendahan hati untuk berbuat kasih. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah membuka hati dan telinga kepada kuasa dan bisikan Roh Kudus. Niscaya keraguan-raguan dalam hati akan dihalaukan dan api semangat hidup Allah akan semakin berkobar-kobar. Marilah pula kita mengikuti iman yang di dalam hati dengan melakukan hal-hal sederhana namun konkret, seperti lebih menghayati kitab suci, berdoa bersama anggota keluarga, dan sekiranya lebih berpartisipasi aktif dalam kegiatan pastoral. Dengan demikian, iman tidak lagi menjadi tanda pengenal semata, tetapi lebih dari itu, menjadi penggerak yang menunjukkan kualitas keberimanan yang sejati akan Allah, dan agar iman itu pula menjadi lebih hidup dalam perbuatan. Semoga lewat bantuan Roh Kudus, iman yang sejati dalam diri semua orang semakin menampakkan wujud kerajaan Allah di dunia sekarang ini. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.